Halo teman-teman bonsai Indonesia, ketemu lagi dengan saya Irfan Lewa dalam channel YouTube Art Bonsai. Kali ini saya berada di salah satu rumah peternak kambing di Kabupaten Kepulauan Selayar yang bernama Lingkaran. Mana Lingkaran? Mantap, mantap, mantap. Nah, beliau ini salah satu kerabat yang sangat mensupport kita memelihara bonsai dari bahan-bahan yang telah alam sajikan. Baik pemirsa, ikuti terus channel kami, jangan lupa like, share, and subscribe ke teman-teman kalian. Salam Art Bonsai Indonesia. Baik, kita sudah sampai di rumah dan seperti janji saya sebelumnya di video sebelumnya bahwa video kali ini saya akan sharing tentang pembuatan pupuk dari kohl kambing. Jadi selanjutnya mungkin saya akan dibantu sama Bang Sastra, coba tolong. Setelah itu kita akan kembali mencuci karena kohl kambing ini masih dalam keadaan kotor. Kayu yang lapuk, jadi kayu-kayu yang lapuk kita bersihkan terlebih dahulu agar kadar dalam kohl kambing itu tetap terjaga dengan steril. Baik teman-teman, ikuti terus channel saya Art Bonsai. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke teman-teman kalian. Salam bonsai Indonesia, konsepnya art. Cikidot and solid. In audio. Baik pemirsa, pencucian. Nah, setelah itu untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi atau sharing tentang bagaimana cara membuat pupuk dari kohl kambing. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya bonsai adalah tanaman yang berada dalam wadah yang kecil atau wadah yang minim. Oleh karena itu kita wajib memberikan nutrisi atau pupuk pada bonsai kita secara berkala. Nah, biasanya pemberian makanan atau pupuk pada bonsai itu kisaran 5-10 hari secara rutin atau secara berkala. Kebanyakan teman-teman pebonsai menyimpan bahan makanan di dalam pot atau dia campur dengan media tanam. Terkadang dikasih kohl kambing, terkadang dikasih kompos, kayu-kayuan. Itu jika menurut saya itu tidak saya sarankan, karena pemberian makanan pada
media tanam yang langsung digunakan pada bonsai kita itu sangat riskan atau sangat berbahaya. Kenapa? Kita secara berkelanjutan tidak ingin menanam bonsai setahun atau 2 tahun, tapi kita menanam bonsai hingga puluhan tahun. Oleh karena itu sangat tidak disarankan untuk mencampur antara media tanam dengan makanan suplai yang disuplai oleh akar bonsai. Kenapa? Jika sampai tahap 3 atau 4 bulan, media tanam itu akan mengalami pembusukan. Nah, pembusukan ini akan membuat pH tanah menurun, kemudian mengalami kematian pada akar bonsai yang mengakibatkan patah ranting atau daunnya kayak kering seperti kertas. Oleh karena itu, saya tidak menyarankan buat teman-teman para pebonsai untuk mencampur makanan dengan media tanam yang akan digunakan pada bonsai-bonsai kesayangan kita. Baik, selanjutnya kita wajib tahu bahwasanya pemberian pupuk pada bonsai kesayangan kita itu ada 2 jenis. Yang pertama, pupuk organik. Yang kedua adalah pupuk kimia. Nah, bedanya antara pupuk organik dengan pupuk kimia, pertama, pupuk organik harus diberikan secara berkala, secara berkelanjutan, di antara 5 sampai 10 hari. Tapi kalau saya menggunakan setiap 7 hari saya berikan pupuk pada bonsai saya. Itu untuk pupuk organik. Nah, kemudian untuk di pupuk kimia, saya sangat juga tidak menyarankan untuk dipakai secara berkala. Kisaran sekali sebulan juga bisa, supaya ada pengimbang antara pupuk organik dengan pupuk kimia. Nah, pupuk kimia mempunyai kekurangan jika pupuk kimia sering kita pakai, menghasilkan pertumbuhan bonsai kita itu dia memacu pada panjang, memacu pertumbuhannya tidak secara menyeluruh. Bedanya dengan pupuk organik tadi, pada bonsai secara merata, tidak seperti dengan pupuk kimia. Baik, di depan saya ini ada baskom atau mini drum yang berukuran 50 liter air. Ini kue kambing yang tadi kita cuci, kisaran 20 sampai 23 liter. Ini kita ikat, terus kita lubangi. Ini. Kemudian kita masukkan ke dalam mini drum ini. Selanjutnya kita timpah dengan batu supaya ketika dia direndam sama air dia tidak akan mengembang, tidak akan naik ke permukaan mini drum ini, karena dalam kandungan pupuk organik dari koi kambing itu mengandung gas, jadi harus ditindik dengan batu. Nah, untuk ukuran 23 liter koi kambing atau kisaran 20, kita masukkan dalam ini, baru kita masukkan air. Setelah itu saya selalu memakai T4 dan Ratse. Itu sudah dijual satu pasang di toko-toko pertanian, itu ada. Jadi untuk 50 liter air dalam mini drum ini,
setara dengan 1 botol keempat dan setengah botol aqua kecil melatse itu dicampur. Nah, setelah itu perlu juga kita ketahui bersama pada saat melakukan fermentase pada koi kambing ini, hendaknya kita sering memeriksa, karena kisaran 1 sampai 2 hari akan timbul berbusa, dan itu tiap hari akan bertambah. Oleh karena itu rutin diperiksa, dibuka, ambil busanya, buang, tutup lagi kembali. Nah, cara menutupnya jangan menutup full, ini belum ini, tetapi ditutup agar kiranya ada udara yang keluar. Kenapa? Jika ditutup full, takutnya ada tekanan. Kita sudah tahu bahwasanya pupuk organik dari koi kambing ini mengandung gas. Oleh karena itu kita harus menutup, jangan terlalu rapat, tapi sisakan untuk udara supaya ada sirkulasi. Nah, untuk mencapai hasil yang sempurna, saya sarankan kepada teman-teman bonsai, kita tutup, kita fermentasi koi kambing ini 10 sampai 15 hari. Tapi saya sarankan sampai 15 hari supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, cara memberi pupuk pada bonsai, kita tidak seperti yang saya katakan tadi, makanan bonsai itu dicampur dengan media tanam. Tidak bisa, karena itu akan mengalami pembusukan pada akar bonsai-bonsai kesayangan kita. Caranya gimana? Caranya kita menyuplai, kita menyiram di atas permukaan media tanam pada pot bonsai. Baik, setelah itu perlu juga kita ketahui untuk ukuran takaran pemberian suplai pupuk pada bonsai kita itu antara 1 gayung timba itu perbandingannya 5 liter air. Jadi ketika kita menggunakannya 2 gayung pupuk itu setara dengan 8 liter air bersih. Selanjutnya, tidak lupa saya sampaikan, tergantung dari bonsai yang teman-teman pelihara atau rawat. Karena kita tahu bahwasanya di beberapa size untuk ukuran bonsai ada L, XL, XXL, atau mungkin jauh lebih besar dari yang saya katakan tadi. Jadi teman-teman wajib memperhatikan seberapa banyak kebutuhan yang akan disuplai pada bonsai teman-teman. Baik, mungkin segitu dulu sharing saya untuk pembuatan pupuk koi kambing kali ini. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana pembuatan daripada pupuk yang berbahan dari koi kambing. Baik teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ke teman-teman kalian. Dengan kami Art Bonsai, konsepnya Art Salam Bonsai Indonesia. Cikidot dan ciao deh. Baik teman-teman, saat ini kita akan mempersiapkan pembuatan pupuk dari bahan koi kambing.
yang saya maksud di reel sebelumnya, bahwasanya kayu-kayu yang lapuk atau kotoran-kotoran yang ada pada kohi kambing hendak dibuang terlebih dahulu agar unsur kesterilan kohi kambing masih tetap terjaga dengan baik. Nah, ini dia kotoran yang hendak kita ambil dari pembersihan pupuk kohi kambing. Coba di zoom. Nah, kita ambil dengan menggunakan takaran. Ini kayu lapuk, kita buang saja. Takutnya ada bakteri yang menyimpang pada unsur hara dari kohi kambing ini. Jadi kita hendak bersihkan dulu. Ya, mungkin segini cukup. Oke, kita lanjut ke praktek selanjutnya. Check it out and start it. Halo teman-teman, ini saya sudah memiliki M4 dan berat ini dijual sepasang di toko-toko pertanian. Baik, untuk kegunaan M4 ini, dia bersifat memperbaiki sifat fisik. Saya ulangi, di mana M4 ini memperbaiki sifat-sifat fisik kimia dan biologi yang ada pada tanah. Nah, di samping itu, dia juga meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi. Nah, bahan organik yang kita gunakan melalui kohi kambing dengan cepat itu bisa dibukasi. Artinya, dia mampu menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, M4 ini selain itu berfungsi sebagai dia bakteri hidup. Jadi mampu menstabilkan keadaan dalam kandungan pupuk yang berbahan dari kohi kambing. Nah, dalam bakteri hidup ini dia berfungsi sebagai penambat nitrogen, pelarut fosfat dengan zat-zat yang bisa menghasilkan fitoforum atau biasa yang kita sebut dengan pengurangan kadar asam pada pupuk yang kita fermentasi. Oke sobat, kita langsung lanjut pembuatan dari pupuk kohi kambing. Check it out and start it.
Oke teman-teman, saatnya kita memberikan tempat pada media media pupuk atau bahan dari pupuk kambing. Jadi untuk ukuran seperti mini drum ini, dia berbanding dengan satu botol M4. Selanjutnya kita masukkan setengah mulat set ke pupuk yang akan kita fermentasi. Baik teman-teman, pembuatan fermentasi untuk pupuk kori kambing telah kita laksanakan secara seksama, dan mungkin saya harap teman-teman mampu memahami dari pelaksanaan pembuatan kori kambing tadi. Nah, sekarang yang terakhir yaitu bagaimana cara menutup mini drum ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya dia tidak bisa ditutup full seperti ini, akan tetapi kita buka sedikit supaya dia dapat bersirkulasi. Takutnya ketika kita tutup secara full, dia akan mendapatkan tekanan dari bawah, karena kita tahu bersama yang saya katakan tadi bahwasanya dimana pupuk kori kambing itu mengandung zat gas. Jadi kita harus buka seperti ini. Nah, kembali saya ingatkan bahwa di setiap hari kita sering memeriksa keadaan fermentasi dari kori kambing ini, karena biasanya naik pada busa. Nah, di busa inilah yang kita bersihkan, kita ambil tiap hari. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian sharing kita untuk kali ini. Masih saya ingatkan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke teman-teman kalian. Dengan kami, R Bonsai. Tetap berkarya bonsai Indonesia, konsepnya R. Jangan lupa like and subscribe. Cikidot and Sode. In audio.